Beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah bersekolah asrama, hidup dengan aturan dan teman-teman satu sekolah. Namun, pasti ada cerita menarik dari asrama kalian, baik yang menyenangkan, menyedihkan, maupun menakutkan. Hal itu juga dirasakan oleh seorang gadis bernama Maya yang memutuskan merantau saat SMA dan bersekolah asrama. Sebelum ke inti cerita, selamat datang di channel Willy CH. Kenalin gue, Willy Kurniawan. Tahun itu, 2016, Maya baru lulus sekolah menengah pertama dan berniat melanjutkan sekolah ke salah satu sekolah berasrama di Jawa Tengah. Tempatnya sendiri cukup jauh dari kota, karena sekolah itu salah satu sekolah yang mengutamakan kenyamanan belajar murid-muridnya. Singkat cerita, di tahun pertama, Maya mendapat asrama yang berada di depan. Sebelum itu, mungkin gue jelasin dulu bentuk asrama ini. Jadi, asrama dan sekolah ada di tempat yang sama, hanya berbeda gedung. Gedung asrama sendiri ada 3. Untuk siswi kelas 12 ada di bagian paling belakang. Untuk siswi kelas 11 ada di tengah-tengah gedung sekolah. Dan yang terakhir untuk kelas 10 ada di depan sebelum kantor administrasi. Nah, Maya yang merupakan murid baru tentu menempati asrama yang ada di depan. Satu kamar terdiri dari 6 siswi, dari kelas yang sama. Ia sendiri sekamar dengan Nina, Helma, Ella, Sheila, dan Cindy. Kebetulan teman-temannya adalah anak rantau sama seperti dirinya. Hari pertama dihabiskan dengan menyenangkan. Mereka berkenalan dengan lingkungan sekolah dan kakak-kakak tingkat serta guru-guru dari sekolah itu. Tahun pertama dilewati dengan tenang, meski ada cerita-cerita yang kurang menyenangkan dari teman-teman atau kakak tingkatnya. Maya sendiri tidak pernah mengalami gangguan apapun. Tak terasa, tahun pertama dan kedua sudah berhasil Maya dan teman-temannya lewati. Di tahun ketiga, Maya pindah ke asrama bagian belakang. Di saat inilah, hidup Maya yang semula tenang berubah. Semua bermula saat Maya menempati kamar paling ujung di lantai 2. Jadi, di asrama belakang terdiri dari 2 lantai. Masing-masing lantai ada 2 lorong, kanan dan kiri. Setiap kamarnya dihuni 1-2 orang. Hal ini bertujuan agar para siswinya bisa fokus mempersiapkan ujian nasional pada masa itu. 1 bulan pertama, berada di sana, Maya yang kebetulan mendapatkan kamar berdua bersama Sarah merasa senang. Ia yang menyukai ketenangan sangat bersyukur mendapatkan teman sekamar yang cukup pendiam. Sarah sendiri memang dikenal tidak banyak berbicara dan cenderung cuek. Hari itu, kebetulan Sarah harus pulang kampung karena ada acara keluarga dan memang bertempatan dengan jadwal pulang siswi di sekolah itu. Memang di sana ada peraturan bahwa semua siswi boleh pulang setiap weekend di minggu terakhir pada setiap bulan. Nah, sore itu, Maya sedang bersiap untuk maraton drama Korea dari laptopnya. Ia berniat untuk menonton sampai pagi, sembari menikmati hari libur. Tak terasa, Maya sudah menonton selama 5 jam, dan malam itu menunjukkan pukul 9:30 malam. Karena lapar, ia memutuskan untuk memasak sebentar di dapur lantai 1. Saat turun tangga, entah kenapa Maya merasakan hawa yang cukup dingin. Ditambah lagi, suasana yang sepi mengingat hanya sekitar 15 orang di asrama itu, termaksud ibu pembina asrama. Suhu yang semakin dingin membuatnya bergegas untuk masak mie instan dan segera naik. Saat berjalan ke kamar, ia bertemu dengan Sheila, teman sekamarnya saat baru masuk asrama dulu. Mereka pun memutuskan untuk berbincang di kamar Maya sambil menonton. Lama mereka menghabiskan waktu, Sheila tiba-tiba berteriak. Maya yang sedang fokus menonton, kaget dan langsung menatap ke arah Sheila. Ia bertanya, tapi hanya dibalas dengan gelengan oleh Sheila. Ia mengaku hanya kaget karena kakinya terasa akan kram. Sheila juga langsung pamit untuk kembali ke kamarnya dan tidur. Maya tak menaruh curiga apapun. Ia kembali melanjutkan menonton. Setelah lama menonton, Maya memutuskan untuk tidur. Saat itu, kira-kira sudah pukul 1 malam. Maya yang belum menaruh piring kotor berjalan turun. Ia adalah tipe anak pembersih dan tidak suka melihat ada barang yang kotor di sekitarnya. Maya merasa ada yang berbeda malam itu.
Ia merasakan hawa yang sangat dingin dan panas secara bersamaan. Ia menampik itu semua dan fokus pada tujuannya. Tiba-tiba, ia melihat Sarah sedang berjalan keluar asrama. Kebetulan, dapur dan pintu keluar itu tepatnya berseberangan, sehingga Maya dapat melihat Sarah yang sudah keluar. Karena kebingungan, Sarah segera bergegas menaruh piring itu dan mengejar Sarah keluar. Namun, sesampai di depan, ia tidak menemukan siapapun. Ia mengira Sarah sudah pergi ke tempat temannya di asrama lain. Lama berpikir, ia kembali masuk. Dan tahu apa? Sarah sedang berjalan ke kamar yang ada di ujung lorong lantai 1. Maya pun berpikir keras. Ia tidak merasa melihat Sarah masuk tadi. Penasaran dengan itu, Maya segera menyusul Sarah lagi dan berjalan perlahan ke ujung lorong sambil memperhatikan sekitar. Para siswi yang tidak pulang sepertinya sudah tidur, sehingga tidak terdengar suara apapun malam itu. Dengan hati-hati, dia membuka pintunya yang berderit ketika digerakkan. Jadi, kamar itu sebenarnya memang kamar kosong yang dijadikan gudang. Mengingat banyak barang-barang siswi yang bertumpukan di kamar membuat pihak asrama memberikan gudang agar koper dan beberapa barang tidak penting bisa ditaruh di sana. Ketika masuk, Maya merasa udara menjadi sangat dingin. Lampu redup di dalam kamar itu membuat suasana semakin terasa kurang nyaman. Anehnya, ia tidak menemukan Sarah di sana. Bahkan hanya ada beberapa barang siswi yang sedikit berdebu. Tiba-tiba, dia mendengar langkah-langkah pelan di koridor. Dia melihat keluar dan melihat bayangan seorang gadis kecil berambut panjang, mengenakan seragam sekolah lama. Gadis kecil itu menghilang begitu saja. Namun, kamar asrama itu menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, saat berbalik badan, Maya melihat tulisan misterius terukir di dinding. Jangan ganggu dia. Saat itu juga, suara tangisan anak kecil terdengar dari sudut ruangan. Maya merasa takut, tetapi juga iba. Tangisan itu terdengar pilu. Seketika, Maya langsung teringat bahwa Sarah sedang ada acara keluarga dan baru berangkat pagi itu. Tidak mungkin Sarah sudah kembali dan belum bertemu dengannya di kamar. Maya juga teringat cerita saat ia kelas 11, di mana ada kakak tingkat yang saat itu kesurupan setelah iseng melakukan tantangan untuk tidur di kamar itu semalaman. Ia baru menyadari bahwa ada yang tidak beres dan segera memutuskan untuk keluar. Maya langsung lari ke kamar Sheila dan menginap di sana. Keesokan paginya, Sheila bercerita mengenai alasan ia berteriak. Ternyata, Sheila melihat kasur Sarah ada seekor ular berwarna hitam. Namun, ketika ia melihat lagi, ular itu tidak ada. Maya juga bercerita mengenai pengalamannya di kamar ujung lantai 1. Ia juga bercerita bahwa ia melihat Sarah padahal Sarah sudah pulang pada pagi harinya. Keduanya kalut dengan pikiran masing-masing. Maya merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa-apa. Mereka memutuskan untuk melupakannya dan fokus untuk menyelesaikan studi mereka. Hingga sore hari itu, mereka mendapat kabar duka. Sarah mengalami kecelakaan saat sedang menyeberang jalan. Ia terpleset jatuh ke sungai dan terbawa arus kemarin sore. Saat itulah, Maya menyadari bahwa kejadian semalam adalah sebuah pertanda. Ia merasakan bahwa Sarah ingin berpamitan padanya. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekamar. Mereka berturut berduka dan mengirimkan doa untuk teman mereka. Sejak hari itu juga, Maya pindah ke kamar Cynthia yang ada di sebelah kamar Sheila, karena tinggal mereka berdua yang tidak memiliki teman sekamar. Sejak itu pula, kehidupan Maya kembali berjalan normal. Ia banyak berdoa dan tidak lagi pernah menyentuh kamar di lantai 1 itu. Cerita ini menjadi pengingat bagi siswi lain di sekolah asrama tersebut dan juga untuk kita semua. Mengingatkan mereka akan keberadaan yang mungkin tak terlihat, namun bisa dirasakan kehadirannya. Juga mengingatkan akan bentuk perpisahan yang dapat terjadi kapan saja. Segitu aja bahasan kita kali ini. Buat kalian yang punya dan ingin cerita horor kalian gue ceritain, jangan lupa kirim ke email di bawah sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gue Willy Kurniawan. Adios.